Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi laporan akhir praktikum agroklimatologi dengan judul Klasifikasi dan Neraca Curah Hujan. Dengan saya, Sherly Amanda dengan NIM 2502054 dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia 2026. Pendahuluan, latar belakang. Air merupakan unsur vital dalam sektor pertanian yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika iklim, terutama curah hujan. Curah hujan merupakan komponen utama dalam siklus hidrologi yang mendistribusikan air dari atmosfer ke permukaan bumi, sehingga pemahaman mengenai pola distribusinya menjadi sangat krusial. Dalam konteks agroteknologi, klasifikasi curah hujan diperlukan untuk menentukan tipe iklim suatu wilayah, yang nantinya akan menentukan kesesuaian lahan bagi komoditas tertentu. Penentuan tipe iklim ini umumnya didasarkan pada perhitungan bulan basah dan bulan kering yang terjadi sepanjang tahun. Syarifuddin 2021. Salah satu metode pengklasifikasian iklim yang paling relevan bagi sektor tanaman pangan adalah klasifikasi menurut Alderman. Metode ini menitik beratkan pada ambang batas kebutuhan air tanaman yang diwakili oleh jumlah bulan basah dan bulan kering secara berturut-turut. Alderman menetapkan bahwa bulan basah merupakan bulan dengan curah hujan lebih dari 200 mm. yang diasumsikan cukup untuk menanam padi sawah. Sedangkan bulan kering memiliki curah hujan kurang dari 100 mm. Klasifikasi ini sangat berguna dalam penyusunan pola tanam karena membagi tipe iklim menjadi 5 zona utama, yakni A, B, C, D, dan E, berdasarkan panjang periode bulan basah yang tersedia dalam satu tahun. Handoko 2017. Selain klasifikasi, analisis neraca hujan atau neraca air water balance menjadi instrumen penting untuk memantau ketersediaan air tanah secara presisi. Neraca curah hujan membandingkan antara masukan air melalui presipitasi dengan keluaran air melalui evapotranspirasi serta aliran permukaan. Melalui penghitungan neraca air, dapat diidentifikasi periode terjadinya surplus air yang beresiko menyebabkan banjir atau pencucian hara, serta periode defisit yang memicu kekeringan pada tanaman. Integrasi antara klasifikasi iklim yang akurat dan pemantauan neraca air harian maupun bulanan memungkinkan praktisi pertanian melakukan manajemen irigasi dan drainase yang lebih efektif untuk mendukung produktivitas lahan. Hidayat dan Setiawan 2020. Tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum ini adalah mengetahui cara mengklasifikasikan curah hujan berdasarkan data iklim dan menganalisis kondisi surplus dan defisit air melalui neraca curah hujan. Prosedur kerja, alat dan bahan yang digunakan ada laptop dan handphone. Cara kerja. Siapkan laptop lalu buka aplikasi Excel, masukkan data curah hujan 10 tahun terakhir yang sudah disediakan ke dalam Excel lalu cari rata-rata per bulannya. Dari rata-rata tersebut, klasifikasi curah hujan termasuk BB, BL, dan BK menurut klasifikasi Alderman. Tentukan bulan basah yang didapat, lalu tentukan tipe dan keterangan dengan klasifikasi Alderman serta rekomendasikan tanaman yang cocok ditanam. Lalu, cari curah hujan dengan mengurangkan ET atau evapotranspirasi dengan ketentuan 120 setiap bulannya dan curah hujan rata-rata dengan P dikurang ET. Serta tentukan kondisi setiap bulannya apakah termasuk defisit atau surplus. Buat grafik dari data tersebut dan tentukan potensi defisit air dan penyebabnya. Lalu, berikan rekomendasi pola tanam dan tanaman yang cocok ditanam pada bulan basah, bulan lebat, dan bulan kering yang telah didapatkan. Hasil. Tabel data curah hujan 10 tahun terakhir dari Kota Medan dan rata-rata per bulannya. Kota Medan memiliki karakteristik iklim dengan curah hujan yang tinggi di akhir tahun, September hingga Desember, dan cenderung lebih kering di awal tahun, Januari hingga Maret. Tabel klasifikasi dari data curah hujan Kota Medan dengan klasifikasi Alderman.
yang mana didapatkan 5 bulan basah dengan tingkat curah hujan 206 hingga 296 dan 7 bulan kering dari 116 hingga 196 curah hujan. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Medan memiliki ketersediaan air yang cukup sepanjang tahun dengan puncak intensitas hujan yang terkonsentrasi pada kuartal akhir tahun. Tabel klasifikasi Alderman. Analisis klasifikasi iklim menurut metode Alderman menunjukkan bahwa Kota Medan memiliki jumlah bulan basah sebanyak 5 hingga 6 bulan. Berdasarkan kriteria tersebut, Kota Medan masuk ke dalam kategori tipe C dengan karakteristik agak basah. Kondisi iklim ini dinilai sangat mendukung untuk sektor pertanian, khususnya bagi komoditas tanaman sayuran daun seperti kangkung dan bayam, serta tanaman palawijaya dan hortikultura lainnya seperti ubi jalar dan tomat. Analisis neraca air berdasarkan perbandingan curah hujan P dan evapotranspirasi ET menunjukkan bahwa wilayah tersebut mengalami periode surplus dan defisit yang terbagi secara musiman. Kondisi surplus terjadi pada bulan September hingga Desember, di mana curah hujan melebihi ambang batas 120 mm per bulan dengan nilai tertinggi tercatat pada bulan Oktober sebesar 296 mm. Sebaliknya, periode Januari hingga Agustus diklasifikasikan sebagai masa defisit karena meskipun nilai selisih P kurang ET menunjukkan angka positif pada hampir seluruh bulan tersebut, intensitas curah hujannya secara umum berada di bawah kriteria surplus yang ditetapkan. Kondisi ini menggambarkan bahwa ketersediaan air paling melimpah terkonsentrasi pada kuartal akhir tahun, sementara bulan-bulan lainnya memerlukan manajemen air yang lebih seksama untuk mendukung aktivitas pertanian. Grafik curah hujan Kota Medan. Pada grafik menunjukkan fluktuasi nilai P dikurang ET terlihat sangat signifikan, di mana nilai terendah bahkan mencapai angka negatif pada bulan Februari yang mengindikasikan kondisi defisit air paling kritis. Sebaliknya, ketersediaan air mengalami peningkatan pesat mulai bulan Agustus dan mencapai puncaknya pada bulan Oktober dengan nilai surplus tertinggi mendekati angka 180. Hal ini menegaskan bahwa periode September hingga Desember merupakan masa dengan kelimpahan air terbesar, sementara pada semester pertama tahun tersebut, selisih P kurang ET cenderung rendah yang menunjukkan keterbatasan pasokan air alami bagi tanaman. Penentuan potensi defisit air dan penyebabnya. Kondisi defisit yang terjadi pada bulan-bulan tersebut, khususnya pada periode Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, dan Juli, disebabkan oleh rendahnya tingkat curah hujan jika dibandingkan dengan besarnya kebutuhan evapotranspirasi tanaman. Hal ini mengindikasikan bahwa pada rentang waktu tersebut, pasokan air alami dari presipitasi tidak mencukupi untuk memenuhi kehilangan air melalui penguapan dan transpirasi tumbuhan, sehingga diperlukan strategi manajemen pengairan tambahan untuk menjaga produktivitas tanaman. Tabel rekomendasi pola tanam dan tanaman yang cocok ditanam. Pada pola tanam 1, tanpa irigasi teknis, penanaman sayuran seperti kangkung, sawi, dan terong difokuskan pada musim hujan, dari Agustus hingga Desember. Sementara, tanaman seperti porang dan tomat direkomendasikan untuk periode akhir musim hujan Januari hingga Juli. Pola tanam 2 dengan irigasi baik menunjukkan fleksibilitas yang lebih tinggi dengan menyertakan komoditas padi dan cabai pada akhir musim hujan berkat adanya jaminan ketersediaan air. Terakhir, pola tanam 3 menawarkan opsi tanaman alternatif dengan mengombinasikan sayuran daun di musim hujan serta mentimun dan kacang-kacangan di periode berikutnya. Secara keseluruhan, rekomendasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan air hujan dan sistem irigasi agar produktivitas lahan tetap terjaga sepanjang tahun. Pembahasan. Klasifikasi iklim berdasarkan metode Alderman menunjukkan bahwa Kota Medan termasuk ke dalam tipe iklim C atau kategori agak basah karena memiliki 5-6 bulan basah dalam 1 tahun. Kondisi ini mendukung kegiatan pertanian, terutama untuk budidaya tanaman sayuran daun, palawijaya, dan hortikultura seperti kangkung, bayam, ubi jalar, dan tomat. Curah hujan yang cukup
mampu menyediakan kebutuhan air tanaman sehingga proses pertumbuhan dan produksi dapat berlangsung dengan baik. Selain itu, tipe iklim ini memungkinkan pelaksanaan pola tanam lebih dari 1 kali dalam setahun dengan menyesuaikan distribusi curah hujan dan kondisi lingkungan setempat. Alderman et al. 1980. Analisis neraca air berdasarkan perbandingan curah hujan dan evapotranspirasi menunjukkan adanya periode surplus dan defisit air yang terjadi secara musiman. Surplus air berlangsung pada bulan September hingga Desember karena curah hujan melebihi 150 mm per bulan dengan puncak tertinggi pada bulan Oktober. Sebaliknya, periode Januari hingga Agustus mengalami kondisi defisit akibat curah hujan yang relatif rendah dibandingkan kebutuhan evapotranspirasi tanaman. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan air alami kurang optimal sehingga diperlukan pengelolaan air dan irigasi tambahan untuk menjaga pertumbuhan serta produktivitas tanaman pertanian. Asdak 2023. Pola tanam yang diterapkan disesuaikan dengan kondisi iklim dan ketersediaan air. Pada lahan tanpa irigasi teknis, tanaman seperti kangkung, sawi, dan terong ditanam pada musim hujan agar kebutuhan air tercukupi secara alami. Sementara itu, tanaman porang dan tomat ditanam pada akhir musim hujan dengan memanfaatkan cadangan air tanah. Pada lahan dengan sistem irigasi yang baik, petani memiliki fleksibilitas lebih tinggi untuk menanam komoditas seperti padi dan cabai sepanjang tahun karena suplai air dapat dikendalikan. Selain itu, pola tanam alternatif dengan kombinasi sayuran daun, mentimun, dan kacang-kacangan juga dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan menjaga produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2022. Kesimpulan analisis agroklimatologi. Medan memiliki periode defisit air pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli. Dan Medan juga memiliki musim hujan selama 5 bulan yaitu Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Berdasarkan klasifikasi Alderman, Medan adalah tipis C yaitu agak basah. Pola tanam tanpa irigasi teknis. Rekomendasi tanaman pada musim hujan adalah tanaman kangkung, sawi, terong, pare, dan kacang panjang. Dan pada akhir musim hujan adalah tanaman porang, tomat, dan timun. Pada pola tanam dengan irigasi baik, rekomendasi tanaman pada musim hujan adalah tanaman kangkung, sawi, bayam, selada, dan pare. Serta pada akhir musim hujan adalah tanaman terong, mentimun, cabai, padi, dan kacang panjang. Dan pola tanam alternatif rekomendasi tanaman pada musim hujan adalah kangkung, sawi, terong, pare. Serta pada akhir musim hujan adalah mentimun, bayam, padi, dan kacang-kacangan. Berdasarkan analisis klasifikasi iklim metode Alderman, Kota Medan termasuk ke dalam tipe iklim C atau agak basah dengan jumlah bulan basah sebanyak 5-6 bulan. Kondisi ini cukup mendukung kegiatan pertanian terutama untuk tanaman sayuran, palawijaya, dan hortikultura karena ketersediaan air masih relatif memadai. Analisis neraca air menunjukkan adanya periode surplus pada bulan September hingga Desember dan periode defisit pada bulan Januari hingga Agustus. Kondisi defisit terjadi akibat curah hujan yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan evapotranspirasi tanaman, sehingga diperlukan pengelolaan irigasi yang baik untuk menjaga produktivitas lahan. Oleh karena itu, penerapan pola tanam yang sesuai dengan kondisi iklim dan ketersediaan air sangat penting agar pemanfaatan lahan pertanian dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan. Daftar pustaka. Sekian video praktikum saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.